padaku. Sarro pampe-ampeku mangeri kau andi nanu giling kamadudu alebo ya mirapangku sangkamangku nataena niaja salang nanu sasalangkalenu na iari nyawanu nanu kana antu baji boleh makama andi inake ano pesimpu sebuku pakai maduta upatamai kosping rikota sawito rikota sawito tak gatus sidutaku nasabah lari kospinge sama ku kasih melo ujangan si tengah ujangan si tengah tak gatus sidutaku nasabah lari kospinge sama ku kasih melo ujangan si tengah ujangan si tengah
rikota sawito, rikota sawito. Bang, makan bang. Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu. Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi. Yelah, santai dikit dulu lah. Santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat. Kamu junior sok ngatur-ngatur. Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa? Ya nggak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota. Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas nah. Iya deh, iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian. Beneran bang, paket kilat nih. Ya belum lah, bercanda doang ini. Beh, gajinya serius, kerjanya bercanda. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian, sahabat budaya di ruang dengar Anda. Tentunya di pukul 10 ini kita berada di program acara Mozaik Budaya. Tentunya kita menghadirkan narasumber kita. Kita akan membahas tentang ragam hias rumah suku Bugis. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber kami dengan Ibu Hunaini SS MSc. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unas. Tak berlama-lama, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Selamat pagi semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya di hari ini, Bunda? Baik-baik. Pak ini Makassar juga lagi ceria. Ceria. Mungkin nanti Agustus sudah mulai kemarau juga. Jadi Bunda, kegiatan hari ini padat mengajar atau santai saja, Bunda? Iya, hari ini saya ada tunda untuk sementara. Mungkin di jam berikutnya baru saya lagi masuk karena ini ada jadwal dulu. Baik, Bunda, kali ini dialog kita ini kayak menarik sekali. Nah kebetulan juga ya, kebetulan saya orang Bugis juga, Bunda. Ini membahas tentang ragam hias rumah suku Bugis. Mungkin bisa di spill dulu, mungkin disampaikan kepada sahabat budaya ya pembukanya terkait dengan topik kita, Bunda. Silakan. Iya. Hari ini kita akan membahas dengan topik ragam hias rumah Bugis, suku Bugis ya. Jadi ya berkaitan dengan rumah tradisional. Jadi mungkin saat ini masih banyak kita jumpai ragam-ragam hias yang terdapat pada rumah Bugis. Nah, terkait dengan ragam hias ini, jadi ragam hias ini adalah satu hiasan-hiasan yang biasa dipakai pada rumah-rumah Bugis ya, rumah orang Bugis yang biasanya untuk menambah keindahan-keindahan. Jadi biasanya ditempatkan di bagian bubungan atau di atas tutup bubungan atau biasa juga di pintu, di dinding dan seterusnya. Jadi bergantung dari ragam hias itu juga terkait dengan stratifikasi sosial. Jadi tidak semuanya ragam hias itu bisa dipakai pada setiap rumah-rumah dengan tingkatan sosial yang berbeda. Oh, berarti ada memang tingkatan-tingkatan sosial juga ya, Bunda ya? Iya. Nah, kalau kita melihat dari fungsi ragam hias pada rumah adat suku Bugis, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat itu bagaimana, Bunda? Mungkin ada penjelasan tersendirinya itu, atau mungkin ada. Jadi fungsinya itu untuk menambah keindahan, kemudian juga ada semacam harapan-harapan dari pemilik rumah ini agar kedepannya bisa
pemiliknya ini hidup dalam kecukupan, rezeki yang senantiasa berkesinambungan dan seterusnya ya. Jadi ada beberapa mengapa ragam hias itu perlu ditempatkan di tempatnya mana. Jadi tidak sembarang misalnya ragam-ragam hias itu karena ada tujuan-tujuan tertentu di mana ragam hias itu ditempatkan. Misalnya pada apa namanya pada anjong, tutup bubungan atau di pintu atau di apa namanya di dinding dan seterusnya. Jadi ada apa namanya dengan ini ada beberapa fungsi-fungsi tertentu yang dianggap baik oleh pemilik rumah tersebut. Nah, Bunda, tadi kan sempat dijelaskan bahwa ini ada membawa manfaat, fungsinya itu, tapi di era saat ini, Bunda, masih mempercayai ke masyarakat ketika memasang hiasan ini ada membawa berkah, membawa rezeki dan sebagainya, itu masih diadopsi masyarakat di zaman modern saat ini. Walaupun Ya, mungkin ada ya. dimodifikasi hiasannya dan lain-lain, Bunda, silakan Ki. Baik ya. Di apa namanya di Kota Makassar ini ada banyak saya jumpai ya. Mm-mm. Ada beberapa rumah batu yang masih menggunakan hiasan-hiasan seperti yang digunakan pada saat rumah panggung itu ada ya. Iya. Jadi ada adopsi-adopsi di mana rumah panggung itu diadopsi ke dalam apa namanya rumah permanen seperti rumah batu. Ini terkait dengan fungsi ya. Iya. Banyak juga masyarakat yang kurang tahu fungsinya, Iya. tetapi ketika itu di apa namanya dianggap sebagai semacam simbol keindahan saja, akan tetapi sebenarnya dari simbol-simbol itu Yang mengandung mana kameranya Ibu makna-makna isi? tertentu, makna-makna Oh, tertentu sekalipun misalnya yang mengadopsi ini iya. biasanya kurang tahu atau memang dia sudah tahu, Iya. tetapi lebih apa namanya sekarang saya masih banyak menjumpai ya, apalagi kalau kita misalnya keliling-keliling di seputar kampung atau Mm-mm. pedesaan itu masih banyak kita jumpai ya beberapa menggunakan seperti apa namanya ragam-ragam hias ya. Jadi Iya. ragam-ragam hias itu ada yang bentuknya flora, Hmm. fauna, ataukah apa namanya kaligrafi Islam atau kaligrafi aksara lontara. Jadi Oh. ini penempatannya juga memang apa namanya agak beragam ya. Mm-mm. Tapi fungsi-fungsinya tentu untuk apa namanya untuk kehidupan si pemiliknya, misalnya Mm-mm. rezekinya apa namanya berkesinambungan. Jadi salah Mm-mm. satu contohnya, Iya. misalnya ragam hias ya, salah satunya kalau contoh dari apa namanya tumbuh-tumbuhan Iya. bunga parenreng ya, biasanya Oh. ini lebih banyak dipakai oleh masyarakat Bugis karena Mm-mm. sifatnya yang selalu membelit ya, jadi saling membelit. Jadi tidak ada putus-putusnya. Jadi ini dianggap sebagai Mm-mm. apa namanya bila mana ditempatkan di apa namanya di pintu jendela, ini dianggap agar rezekinya saling berkesinambungan seperti halnya pada Mm. bunga parentring itu. Jadi Iya. bunga ini memang sifatnya adalah saling membeli, tidak ada putus-putusnya. Iya. Jadi biasanya ini ya diukir, Iya. diukir jadi ada dua sifat apa namanya penulisannya ini ada yang sifatnya kayunya diukir, ada Iya. juga kayu memang yang sudah diukir tetapi bisa dipindah-pindahkan ya. Mm-mm. Jadi tidak permanen sifatnya. Jadi ada memang yang sifatnya langsung diukir di jendela, Iya. tetapi ada juga yang sifatnya dipindah-pindahkan. Jadi sudah ada ukirannya tapi bisa dipindah-pindahkan. Iya. Nah, ini itu kalau orang Bugis Mm-mm. katakan itu senung-senungan. Senung-senungan itu adalah harapan-harapan yang diinginkan oleh si Iya. pemilik rumah agar betul-betul ya. Jadi semacam ya Iya. kepercayaan-kepercayaan yang ada pada masyarakat Mm-mm. yang berharap seperti apa dari apa namanya sifat dari tumbuh-tumbuhan ini ya tadi Iya. bunga ini
yang apa namanya bentuknya saling membelit ya, saling membelit si renreng-renreng kalau istilah dalam buku Beriringan. beriringan. Iya. Jadi dia adalah tanaman yang merambah ya, jadi tidak ada putusnya di mana Mm-mm. saja di apa namanya gampang juga tumbuhnya. Jadi ini masyarakat Bugis apa namanya dengan sifatnya tersebut Iya. mengambil semacam simbol agar dapat mendatangkan rezeki bagi pemiliknya ya. Baik. Tapi Bunda, ini ada tidak hiasan-hiasan suku Bugis itu yang memiliki mungkin aura negatif gitu? Mungkin untuk tujuannya untuk kan biasa orang menghalau yang namanya doti-doti dan lain-lain, itu ada juga Bunda. Iya, Ya, tapi tidak bersifat ini hiasan. sebenarnya ya. Mm-mm. Ya ini sebenarnya ada ya, Ya, karena ini setelah Islam masuk di Sulawesi Selatan ya, iya, itu sudah mengarahkan banyak pandangan-pandangan bahwa mm-mm. mengusir setan itu, Iya, misalnya kalau di dalam Al-Quran apa, maka iya, biasanya ada kaligrafi yang mm-mm. ditempatkan di daun pintu ya, ataupun Iya, di apa namanya itu biasa di daun pintu. mm-mm. Ada kaligrafi Islam, misalnya tulisan-tulisan ayat kursi, Iya. surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas dan Itu ukiran seterusnya. Bunda atau sebuah kertas? Bisa juga diukir dengan Heeh. apa namanya kayu ya yang Iya. biasanya itu. Kemudian ada juga yang tadi saya katakan sifatnya ada yang permanen, ada yang Mm-mm. bisa dipindah-pindahkan. Jadi Hmm. bisa saja dipindahkan ke jendela Iya. ataukah di mana dia inginkan, bergantung dari mereka apa namanya inginnya seperti apa. Jadi Mm-mm. kalau saya tadi katakanlah ya roh-roh jahat Iya. ataukah yang bersifat magic-magic yang bisa didatangkan orang kepada si penghuni rumah, Iya. biasanya itu ya apa namanya rumah-rumahnya dibentengi dengan apa namanya dikelilingi dengan ukiran-ukiran seperti itu ya. Iya. Jadi kalau biasanya ada juga ya tulisan-tulisan aksara lontara ya, Mm-mm. kaligrafi aksara lontara, tapi itu biasanya ini bisa kita temukan pada apa namanya rumah kerajaan yang di Lemoape di Iya. Kabupaten Bono. Iya. Itu memang banyak ukiran-ukiran di daun pintu, di apa Hmm. namanya di jendela, Iya, itu iya, bisa iya. ditemukan baik kaligrafi Islam maupun kaligrafi aksara aksara lontara ya. Iya, iya. Tetapi kalau di dalam aksara lontara itu Mm-mm. ya lebih banyak pada nasihat-nasihat ya, Hmm. nasihat-nasihat ya. Iya, Tapi iya. kalau misalnya itu lebih umumnya tadi saya katakan bahwa kalau kaligrafi Islam itu lebih banyak pada ayat-ayat kursi, surah Iya. Al-Ikhlas, surah Al-Fatihah, surat ini ya, Mm-mm. Al-Ikhlas dan seterusnya. Iya. Nah, kalau ini Iya. apa namanya demi kerukunan keluarga barangkali ada beberapa nasihat-nasihat ya aksara lontara di situ yang menginginkan bahwa si penghuni rumah ini Mm-mm. pangaderengnya seperti apa. Jadi Iya. memang itu pangadereng itu kan dianggap bahwa pangadereng itu harus dimulai dari dalam rumah, kemudian Mm-mm. keluar dari lingkungan rumah. Jadi harus dimulai dari lingkungan yang kecil dulu, kemudian ini ya. Jadi ada beberapa Iya. apa namanya tulisan-tulisan aksara lontara itu yang memang Mm-mm. apa namanya memberikan satu nasihat-nasihat kepada penghuni rumah maupun para tamu yang dapat membaca ya Iya. aksara-aksara lontara itu kemudian supaya itu banyak bagus sekali sebenarnya apa namanya makna-maknanya ya itu makna-makna kehidupan Iya. bagaimana kita bertingkah laku yang baik bagaimana memperlakukan apa namanya dengan sopan santun Iya. dan seterusnya ya. Jadi itu ada nasihat-nasihat Iya. di dalam masyarakat Bugis. Jadi ada kadang-kadang kalau kalau ini ya kalau mau ditemukan seperti itu bisa di apa namanya rumah Sauraja yang ada di Lemoape itu masih bisa ditemukan kaligrafi ini ya. Kalau di dalam apa namanya tulisan saya penelitian saya itu Iya. ada memang foto-fotonya tapi tidak sempat di apa namanya diperlihatkan di sini ya. Jadi karena bisa dibayangkan saja ada tulisan lontara atau ada Iya. apa namanya kaligrafi kaligrafi Islam.
Tapi Nah, ya, Bunda, ini ukiran-ukiran yang kita maksud ini memang khusus untuk masyarakat umum toh saja atau memang khusus untuk bangsawan toh saja, Bunda? jadi tidak semuanya sebenarnya bisa ya, karena dilihat dari stratifikasi sosial rumah bangsawan itu kan ada zaman dahulu itu memang ada yang besar 7 sampai 7 petak. Kalau rumah biasa itu kan hanya 4. Kemudian rumah Tosama itu hanya 3 petak. Iya. Berarti kalau misalnya rumah orang biasa kan hanya 20 ya, 20. Jadi itu kan terbatas untuk apa namanya memberikan hiasan-hiasan seperti itu tadi, karena Iya. rumah juga harus luas ya. Iya. Cukup saja kalau misalnya rumah-rumah biasa ataukah rumah apa namanya todeceng itu biasanya ada misalnya Mm-mm. ukiran-ukiran tertentu ya. Iya. Tapi hiasan-hiasannya itu biasa ada di puncak rumah ya, anjong. Iya. Itu biasanya ada. Kalau kita temukan biasanya sebenarnya itu simbolnya itu adalah Mm-mm. kepala kerbau bertanduk ya. Ya, itu. Jadi itu ada Itu termasuk hiasan, Bunda ya, yang dicapak ujung ya, rumah itu kayak hitam itu. termasuk termasuk Oh. termasuk ragam hias itu Iya, ya, iya, iya. termasuk ragam hias. Akan tetapi itu bisa menentukan stratifikasi sosial masyarakatnya. Jadi tidak sembarang juga orang Hmm. pakai. Iya, iya, Biasanya iya. kalau tanduk kerbau itu biasanya orang apa namanya orang bangsawan Iya, ya. strata Tetapi bangsawan. kalau orang biasa Iya. kadang juga saya lihat memang menggunakan, Mm-mm. tetapi dia hanya kayu yang disilangkan yang seperti mirip bentuknya dengan ini apa namanya tanduk kerbau. Iya, tapi Jadi banyak. tanduk kerbau itu Iya. sebenarnya punya makna, dia Mm-mm. melambangkan kekuasaan ya. Iya. Jadi seperti pada pemiliknya adalah bangsawan, bangsawan yang berkuasa yang menggunakan itu ya. Jadi sama dengan ini, tutup bunga-bunganya itu Iya. misalnya ada 7 ya. Iya. Misalnya tutup bubungannya bukan. Eh, ada apa namanya petak 7 ya, Mm-mm. bagi seorang bangsawan yang berkuasa biasanya ada di apa namanya dipakai di bone, Iya. kemudian pajung di sopeng, Mm-mm. eh, ada di mana satu ya di luwu dengan di sopeng itu dipakai Hmm. yang 7 petak. Tetapi kalau misalnya ditutup hubungannya itu juga ada agak berbeda ya, Oh. agak berbeda. Namun semuanya akan melambangkan satu kekuasaan. Jadi sebenarnya kalau yang berkaitan dengan apa namanya yang berkaitan dengan hewan ada tadi tanduk kerbau, Iya. ada juga yang namanya naga ya. Oh, ada Jadi juga naga nggak? itu naga ya. Mm-mm. Naga ada juga ayam. Hmm. Untuk ayam ya. Jadi itu sebenarnya memiliki simbol-simbol tertentu Mm-mm. bagi pemiliknya. Jadi apa namanya kalau misalnya biasanya kalau ayam itu biasanya kan rumah biasa. Oh. Ini ada simbol-simbol tertentu. Kalau Mm-mm. naga biasanya ada pada rumah bangsawan juga. Tetapi kan biasanya kalau yang di atas anjong atau di tutup bubungan Iya. itu ya biasanya ada di tutup bubungan. Kalau misalnya anjongnya di atas itu ada misalnya apa gambar naga, Iya. naga tunggal. Mm-mm. Juga biasanya tutup hubungannya juga ada naga tunggal ya. Hmm. Kemudian ada namanya juga naga sikoi ya, Ah, artinya oh. naga yang saling membelit antara naga jantan dengan naga betina. Mm-mm. Ini soal naga, Bunda. Itu memang sesuai filosofi Bugis atau mungkin sudah tercampur dengan budaya? Kan orang kalau mengenal naga itu pasti pikirannya orang mungkin dari daratan Cina, Tionghoa. Apakah memang sejak dulu sudah ada mungkin alasan dari mungkin ada campur tangan atau campur adat budaya Tionghoa sehingga dikasih gambar naga atau memang asli memang itu naga dari pemahamannya orang Bugis sendiri? Ya, yang saya temukan, ini itu ada di dalam Lontara ya. Iya. Jadi mulai dari pendirian rumah ya Mm-mm. harus melihat bagaimana arah naga itu sudah ada. Dia menghadap Oh. ke utara. Jadi sekira ini sudah ada penjelasan-penjelasan saya yang Iya. sebelum-sebelumnya. Iya, iya.
kita sudah membahasnya itu adalah pendirian rumah Iya, itu iya. harusnya menghadap kemana, Iya, iya. jangan menghadapi mulutnya naga, nanti akan ditelan ya kalau Oh seperti iya iya iya. mendirikan rumah. Heeh. Nah, ini juga ada ya ditemukan di dalam Lontara itu. Jadi ini murni dari apa namanya budaya-budaya Bugis karena Hmm. memang di dalam tulisan-tulisannya dahulu kala itu sudah ditemukan di situ. Jadi ini ada beberapa misalnya tentang pendiriannya, Iya. kemudian ragam hiasnya tentang naga sikoi. Jadi memang naga itu dikenal dalam masyarakat Bugis. Iya. Salah satu contohnya dia dikatakan bahwa ada dua naga ya. Jadi Hmm. naga yang dari boting langit, Mm-mm. artinya langit, dan ada yang berasal dari tanah. Jadi ini Oh. yang biasanya yang diperhatikan, sangat diperhatikan Iya. oleh masyarakat Bugis ya, Mm. naga yang berada di bumi. Karena naga Hmm. berada di bumi ini berhadapan langsung dengan aspek kehidupan manusia. Sedangkan naga yang ada di langit, seperti misalnya kalau orang dahulu katakan semek ketengnya, artinya terjadi bulan purnama ya. Iya. Eh, itu biasanya oh ini naga menelan matahari, menelan bulan dan seterusnya. Nah itu sejak dahulu itu sebenarnya itulah yang dia maksud bahwa itu adalah naga, dia menelan Mm-mm. naga ini ditelan oleh apa namanya bulan ini atau karena matahari ini ditelan Iya. oleh naga sehingga dunia menjadi gelap dan seterusnya ya. Berbeda dengan naga yang ada di bumi. Mm-mm. Misalnya naga yang ada di bumi karena dianggap berbahaya, Iya. maka dilihatlah bagaimana kan saya pernah lihat ini ya ada di dalam lontar akutika naga itu ketika misalnya bulan-bulan tertentu dia menghadapnya ke sini Iya. ya. Hmm. Kemudian pada hari misalnya hari Senin, hari Selasa itu juga ada di dalam lontar ketika penghadapannya ya. Iya. Ah, tapi pernah di apa namanya di dalam masyarakat ketika saya melakukan satu penelitian dia mengatakan begini, bagaimana ya ini kan tidak konkret, naga itu seperti bentuknya apa? Iya. Makanya dia mengatakan begini, lihat katanya ini ayam yang mengeram. Dia Mm-mm. menganggap bahwa apa namanya kepalanya ayam itu ada harapan apa namanya hadapan naga ya, Iya. Iya. hadapan naga. Jadi kalau misalnya telur apa namanya ayam yang mengeram itu biasanya Mm-mm. kalau dia menghadap ke utara atau menghadap ke selatan, Iya. biar kita pindahkan menghadap ke barat, dia kan pasti apa namanya menghadapi kembali arah yang Hmm. yang tadinya ya. Jadi arah yang awalnya. Jadi itu katanya seperti itu. Tapi kalau saya sih Iya. kita juga harus punya logika, lihat Mm-mm. itu ya. Kalau misalnya ayam itu kalau mengeram itu dia dipindahkan bagaimanapun pasti akan apa namanya karena itu eh, dia akan mengerami atau dia akan ini kan Iya. jadi seperti itu tapi juga Jaringan jadi berusaha lagi. Iya. Halo, Bunda. masyarakat Iya. bahwa yang tidak konkret hanya firasat-firasat bahwa naganya ini sudah apa namanya menghadap ke sini misalnya hari-hari tertentu Mm-mm. Muharram ataukah apa namanya hari Senin Iya. pukul sekian sekian tanggal rawe maka kalau orang penderita bisa Iya. dulu ya. Jadi misalnya dia menghindari yang namanya panas ataukah tapi lebih banyak orang Bugis Mm-mm. Iya. mengambil Iya. apa namanya Putus sih. Iya. Halo Bunda, masih terhubung Bunda? Halo. Halo. Ya, baik sahabat Bunda, kita break dulu. Nanti kita sembari akan terhubung kembali dengan narasumber kami. Mengingat ada gangguan teknis sedikit. Dan kita akan break dulu satu buah lagu di Ruang Dengar Adadi. Tetap bersama kami di acara Musik Budaya bersama Bang Rian di siang hari ini.
kini amaku amati cene matangku tenarapana batinangairi nake Riatinku ku sungguh lalu ama naku balas sakit tene oh amaku niatin riatinku ku sungguh lalu sakit tene jadi sanggeng ku lompat jai dosaku rikate lan rikamana baranjiki Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib. Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam legam macam tu? Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya. Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali. Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun. Masih sihat bugar macam ni. Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan. Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Saya Batam Mulbrik masih bersama kami di acara Mozaik Budaya. Tetap bersama kami dan tentunya masih terhubung dengan narasumber kami, Ibu Hunaini. Halo Ibu, masih bersama kami. Halo Ibu Hunaini. Ya, baik, halo. Iya. Ya. Sudah terdengar jelas suara saya, Bunda? Ya. Oke. Bisa mungkin di off-kan dulu kameranya Bunda supaya tidak tersendat-sendat suaranya. Mungkin ada gangguan teknis jaringan internetnya. Mungkin cuma suara saja Bunda di Zoom-nya. Di off-kan dulu kameranya Bunda. Ya, oke. Bunda? Ya, sudah jelas deh. Ya, sudah jelas Bunda. Bunda di penghujung. Ya, sudah jelas Bunda. Suara saya juga memang lagi serak-serak hari ini. Serak-serak seksi Bunda suaranya. Ini seksi vokal-vokal artis suaranya. Bunda, mengingat waktu di penghujung acara, mungkin saya persingkat pertanyaannya Bunda. Mungkin pertanyaan terakhir yang kami sampaikan, bagaimana perkembangan dan pelestarian ragam hias rumah Bugis di era modern saat ini Bunda? Jadi kita tahu ya bahwa semua yang berkaitan dengan ragam-ragam hias rumah tradisional Bugis itu sebenarnya mengandung simbol-simbol tertentu. Jadi bagaimana simbol-simbol tertentu ini dapat dimaknai sesuatu yang sifatnya positif, yang dapat meningkatkan gairah-gairah kehidupan dalam bentuk estetis ya, dalam bentuk keindahan yang dapat jadi semua simbol-simbol ini dapat mengandung semua keindahan-keindahan yang dapat kita maknai sesuatu yang sifatnya positif. Iya. Ya. Ada tambah lagi Bunda? Jadi sebenarnya karena sempitnya waktu ini tidak tidak semuanya topik ini baik. terangkum semuanya Baik. Karena baru sebagian sebenarnya saya bisa jelaskan di Iya. sini tadi ya, karena mungkin ya terbatasnya waktu kita hari ini. Jadi sebenarnya Mungkin kalau masih kita banyak simbol-simbol flora dan fauna besertanya perlu kita bahas. Kita bahas Iya. mulai dari status siapa yang dapat mempergunakan ini simbol-simbol tertentu ini, rumah apa secara detail mungkin ya. Sebenarnya meskipun tidak tapi sudah terangkum ya Oke. semuanya. Kalau Sudah kita simpulkan Bunda secara umum, walaupun yang sudah dibahas dan tidak yang belum sempat dibahas, mungkin bisa kita jelaskan secara atau dirangkum Bunda secara garis besarnya. Jadi setidaknya ya sebagai masyarakat Bugis itu dapat melihat ya simbol-simbol ragam hias yang dipergunakan dalam rumah tradisional Bugis ya. Misalnya simbol-simbol apa saja yang biasanya dipergunakan oleh masyarakat Bugis. Tentu berbeda dengan simbol-simbol yang yang biasa diterapkan pada rumah-rumah suku lain ya, misalnya di Toraja ya, sekalipun semuanya kita ini berada di dalam provinsi di Sulawesi ya, tetapi di Sulawesi Selatan saja kita ini ada perbedaan-perbedaan ya. Misalnya rumah Toraja, rumah rumah Mandar ya. Semuanya sekalipun kita masih satu ini di Sulawesi Selatan rumah Toraja, jadi semua itu perlu kita ketahui ragam-ragam hiasnya. Ada siaran luar masuk. Iya. Jadi tentu perbedaan-perbedaan itu dengan simbol-simbol maknanya tentu berbeda pula ya. Jadi karena simbol-simbol itu adalah bentukan-bentukan alam, ada yang diambil dari alam, alam flora dan fauna, dan beserta kepercayaan-kepercayaan yang oleh keduanya. Misalnya ada Bugis, Toraja dengan Mandar ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin Bu sedikit tadi, mungkin yang tadi sempat Ibu singgung, rumah-rumah siapa saja yang bisa
mungkin ada perbedaan status sosialnya yang tadi sempat Ibu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu. Apakah orang yang tertentu saja yang bisa buat? Kan ini dalam suku Bugis kan ada beberapa tingkatan Bu. Ada rumah besar, ada rumah kecil. Apakah ragam hias itu ada perbedaan juga? Yang rumah kecil sebatas sekian hiasan suku Bugisnya. Sedangkan rumah besar atau bola soba itu banyak macam hiasnya. Ada begitu Bu perbedaannya Bu? Ya, di situ kita bisa lihat ya Ya. dari timpa laja ya atau tutup bubungan itu Iya. kita bisa jadi secara fisik kita bisa membedakan bahwa ini adalah rumah bangsawan. Kalau dulu masih dipakai 7 tingkatan ya, kemudian 5 tingkatan timpa lajanya itu oleh anak Matola, dia juga bangsawan yang berkuasa. Masih ada juga yang mempergunakan 4 tingkat ya, tetapi kalau di bawahnya itu seperti 2 tingkat itu kan rumah todeceng. Jadi dari tampilan itu bisa kita gunakan. Kemudian ragam-ragam hias misalnya kerbau apa itu harus juga melihat dari stratifikasi sosial. Jadi biasanya kalau misalnya seperti tadi saya katakan bahwa anjongnya yang di atas tutup bubungan itu menggunakan ragam hias kerbau itu berarti bangsawan ya. Tapi kadang-kadang juga kita bisa melihat kalau misalnya tidak bisa ditemukan lagi semacam itu ya bentuk kerbau yang bertanduk, biasanya dibuatlah misalnya semacam bentuk kayu yang direkayasa seperti bentuk kepala kerbau. Tapi memang itu baik rumah besar rumah kecil itu tetap pakai tanduk kerbau gitu ya Bu? Atau cuma bangsawan saja yang pakai kerbau tanduk kerbau di? Ya kalau di masyarakat Bugis itu adalah bangsawan Iya, iya. ya. Kalau misalnya ini kalau rumah-rumah biasa atau rumah todeceng biasanya hanya menggunakan kalau rumah rumah tosama ataukah biasa dikatakan juga ada ya dalam golongan tertentu ada ata ya. Jadi kalau ata kan sudah tidak ada. Yang ada itu adalah turunan-turunannya. Nah, kalau ini tidak diperkenankan menggunakan seperti ragam-ragam hias atau tubuhan ini bertingkat, ada susunan-susunannya. Mereka menggunakan tutup biasa saja. Tetapi kalau todeceng kan bisa menggunakan 2 tingkat dan seterusnya ya. Jadi todeceng itu ya adalah berbagai macam ya, tokoh masyarakat, tokoh agamawan ya kan, seperti itu awal mulanya. Kemudian dia digolongkan menjadi status todeceng. Nah, Lalu ya, jadi memang luas rumahnya juga beda. Kalau misalnya rumah todeceng itu hanya 20 tiangnya. Kalau rumah itu 4 petak. Kalau misalnya rumah ata atau turunan ata itu kan 3 petak saja. Jadi itu di bawah dari 20 kan. Kalau bangsawan ada yang menggunakan 64 ya, dan akan lebih tiangnya itu. Begitu juga tutup hubungannya itu kan memang ya di situ kita bisa membedakan ini bangsawan, todeceng dan orang tosama. Baik. Iya. Bunda, ini kan sudah ada pergeseran zaman. Artinya desain rumah itu sudah mulai meninggalkan rumah-rumah suku Bugis dulu. Apakah ini perlu dipertahankan oleh pemerintah? Ini menjadi sebuah warisan akan tetap dipertahankan walaupun di zaman sekarang, atau memang nanti akan tinggal nama sejarah saja, tinggal nama saja? Ya, saya melihat ya sebenarnya pemerintah juga turut memperhatikan ini dalam hal kaitannya dengan kebudayaannya. Ini ada banyak pengembangan kebudayaan. Akan tetapi karena tergerusnya kita dengan aspek teknologi ya, teknologi itu bisa merubah semuanya. Jadi saya katakan kebudayaan apapun itu dia akan bergeser, sekalipun itu bergesernya akan lambat ataupun lama ya. Jadi ada memang satu nilai-nilai yang memang jadi kalau nilai-nilai memang ada perubahan, tetapi lama perubahan itu ya, tidak sama dengan yang sifatnya benda-benda itu memang cepat perubahannya ya. Bisa saja hari ini bergeser lagi besok karena sudah ada benda-benda yang baru, sama misalnya dengan HP keluar lagi merek ini ya.
Tapi sama saya katakan seperti Siri ya, Siri yang dulu dengan Siri yang sekarang itu tentu ada pergeseran-pergeseran ya. Iya. Kalau dahulu itu misalnya Siri yang seperti ini ya bisa berujung pada kematian ya. Tapi karena ditempatkan pada sesuatu yang positif, akhirnya juga akan menjadi sesuatu yang bernilai positif. Baik, terima kasih Bu Hunaini SSMSI sudah sempatkan hadir dan berdialog bersama kami, tentunya menambah informasi kepada kita semua dan tentunya sangat bermanfaat Bunda. Dan juga lain waktu kita akan bertemu lagi, kita akan membahas lebih luas lagi Bunda. Dan tentunya ini kita harapkan budaya kita tetap dipertahankan dan juga pada generasi kita tetap menjaga budaya kita Bunda. Baik, terima kasih Bunda atas kebersamaan, sehat selalu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sahabat budaya perbincangan kita dengan narasumber kami Ibu Hunaini SSMSI selaku dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas membahas tentang ragam hias rumah suku Bugis. Tentunya Bang Rian juga pamit dari ruang dengar Anda. Nanti ada rekan kami Dewi Incas akan menemani Anda di pukul 11 hingga sore nanti. Beragam rangkaian acara akan menemani Anda sahabat budaya. Minta maaf jika ada salah kata selama siaran Bang Rian sejak pukul 5 menjelang pukul 11 ini. Dan tentunya Bang Rian harapkan kita terhibur semua dalam program-program acara yang kami telah bawakan sahabat budaya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Sulawesi Selatan.